Aha, sang pengintai. Seseorang berseru dari ruangan saat kami melintasi pintunya. Itu seruan ramah. Aku terdiam, langkahku terhenti. Sally tertegun di sebelahku. Dia memang pencari jejak yang hebat. Yang lain menimpali. Selamat datang di markas lama para pemburu. Yang terakhir ikut bicara. Ruangan yang kami masuki tidak sebesar aula di atasnya, hanya separuhnya. Tidak banyak perabotan di sana, hanya sebuah cermin besar di dinding, serta meja panjang terbuat dari kayu, dengan 12 kursi yang mengelilingi. 3 kursi itu diisi oleh 3 orang yang kami kenal beberapa hari terakhir. Tuan Entre, Archie dan Lady Oopraah. Aku tahu, hanya soal waktu dia bisa menemukan markas ini. Ayo, kemarilah, bergabung dengan kami. Kalian bisa memilih kursi manapun. Tuan Entre kembali berseru. Kami melangkah mendekat. Balthazar duduk di salah satu kursi, kami bertiga duduk di sebelahnya. Dulu, kursi-kursi ini dimiliki oleh pemburu-pemburu hebat. 2 kursi yang di depan, tempat Kai dan Nai. 10 sisanya ada pemburu-pemburu lain, termasuk aku, Archie dan Kulture. Kami sering berkumpul di sini, mendiskusikan hal-hal penting. Di atas ruangan ini dulu adalah bangunan pusat kebudayaan yang dikelola oleh Kulture. Masa-masa itu, saat ibu kota Arcantum memiliki penduduk kurang dari 1 juta orang. Semua terlihat tenang dan damai. Belum digantikan hiruk-pikuk Arcantum modern. Bagaimana kalian bisa selamat? Sally bertanya. Kalian bisa menebaknya. Archie yang menjawab, menunjuk cermin besar di dinding. Sally menatap mereka antusias. Ini sungguh kejutan. Petualang antar klan yang mencari pusaka tombak itu hebat sekali. Archie melanjutkan kalimat, aku berhasil membidiknya berkali-kali dengan busur emas, membuat dia kembali ke sisi luar menara kelabu. Berharap dia menyerah. Tapi aku keliru, dia terbang ke udara, mengeluarkan cahaya terang bagai purnama, lantas berteriak kencang mengirim pukulan berdentum yang meruntuhkan lereng gunung. Pukulan itu, aku belum pernah melihatnya. Menaraku runtuh seketika, tubuhku terhimpit bebatuan. Petualang itu melesat mengambang di atasku, wajah tampannya terlihat memesona, dia memeriksa tubuhku, bertanya tentang potongan tombak pusaka. Aku menolak bicara, memilih mati daripada memberitahunya. Tahu jika itu keputusan final, tidak bisa dibujuk lagi, petualang itu melesat ke udara, berteriak marah, mengirim pukulan berdentum sekali lagi. Aku bergegas meraih cermin kecil anti pecah di saku. Segera malam, Lady Oopraah menyandarkan punggungnya, dia tidak lagi mengenakan pakaian glamornya, dia telah mengenakan jubah biasa, juga tidak ada lagi make up tebal, dan rambut berombak sebahu, rambutnya telah diikat dengan ringkas. Petualang itu mendadak muncul di kamar tidurku. Dasar tidak sopan, dia muncul begitu saja saat aku hendak tidur. Bertanya tentang potongan kedua, seolah aku bisa disuruh-suruh. Saat aku menolak menjawabnya, dia berteriak marah, mengirim pukulan berdentum yang meruntuhkan salah satu kerucut bangunan. Aku masih sempat meraih cermin kecil yang dulu diberikan Kai, melakukan teleportasi menuju ruangan ini. Kami sekarang tahu apa yang telah terjadi. Apakah kalian masih menyimpan potongan tombak? Lady Oopraah bertanya. Sally tertunduk dalam-dalam. Aku mengusap wajahku. Aku minta maaf, Lady Oopraah. Ali berkata pelan. Kami kehilangan potongan itu, Nyonya Kulture. Balthazar menjawab lebih baik, Pangeran Galau itu menghadang perjalanan kami beberapa menit lalu, dia mengalahkan kami, untuk kedua kalinya, dan potongan tombak itu berhasil dia rebut. Jika aku tidak segera membawa anak-anak ini melintasi portal cermin, nasib kami bisa lebih buruk. Aku sungguh minta maaf. Itu salahku, bukan salah anak-anak ini. Tidak perlu minta maaf, pengintai. Tuan Entre melambaikan tangannya, suaranya terdengar ketus. Cepat atau lambat, petualang itu pasti berhasil mengumpulkan potongan tombak. Jika tidak dari kalian, dia tetap bisa merampasnya dari Archie atau Kulture. Tapi setidaknya kalian telah berusaha melakukan sesuatu, bertarung hidup mati. Sementara kami, para pemburu yang tersisa, hanya diam. Lihatlah, kursi-kursi ini kosong. Hanya kami bertiga yang ada di sini sekarang. Kai dan Nai lebih memilih menghabiskan masa tua sambil menatap matahari tenggelam. Membiarkan petualang berbahaya berkeliaran di tanah kelahirannya. Pemburu lain entah ada di mana. Dasar menyebalkan, mereka pengecut. Archie memegang bahu Entre. Sudahlah, Entre. Jangan dibahas lagi masa lalu itu. Lady Oopraah ikut bicara, dengan intonasi lembut, mereka punya keputusan sendiri.
Terutama Kai dan Nai, mereka kehilangan dua anak-anak yang amat disayang. Mari sekarang kita fokus bagaimana mengatasi masalah ini dengan apapun yang tersisa. Lagi pula, hei, lihatlah, kita punya 4 anggota baru di sini. Pengintai ini jelas pencari jejak tak tertandingi, dia lebih dari layak duduk di salah satu kursi ini. 3 anak-anak ini juga adalah petarung yang baik. Usia mereka masih muda, tak terbayangkan akan seberapa hebat yang tajam. Kekuatan hebat yang boleh jadi tidak pernah dilihat dunia paralel. Mereka bertiga juga bisa menjadi anggota para pemburu. Kursi ini diisi 7 orang sekarang. Lady Opraa menatap kami bergantian, tersenyum. Tidak ada lagi penampilan selebritis di wajahnya sekarang, tidak ada senyum khasnya, ekspresi standar wajahnya. Dia telah kembali seperti dulu, saat masih jadi anggota para pemburu. Senyumnya lebih tulus, ekspresi wajahnya lebih jujur. Jika kalian telah kehilangan potongan kedua, itu berarti petualang itu tinggal menggenapkan potongan terakhir. Archie kembali bicara, di mana kalian dihadang oleh petualang itu. Lembah terlupakan. Ini semakin buruk. Berarti dia sudah dekat sekali dengan finale. Tapi dia tidak tahu di mana lokasi finale. Dia harus memeriksa ribuan tambang tua di sana. Itu setidaknya butuh 2 hari, kita masih bisa menyusun rencana. Batozar menggeleng. Tidak, Master B, dia tidak perlu memeriksa ribuan tambang di sana. Aku ikut bicara, si tanpa mahkota memiliki kemampuan membaca alam sekitar. Sekali dia menggunakannya, maka dia dengan cepat bisa memindai seluruh lembah. Hamparan pasir yang terus bergerak itu memang akan menyulitkan baginya membaca sekitar, tapi itu tidak akan menghentikannya. Petualang itu bisa membaca alam sekitar. Astaga, itu teknik yang langka sekali. Lady Kulture berseru, wajahnya serius. Aku mengangguk. Itu berarti saat kita bicara di sini, dia boleh jadi telah berada di pintu masuk tambang tua 210.579, menggedor pintu baja finale. Sekali dia berhasil menggenapkan 3 potongan, itu kiamat bagi keseimbangan dunia paralel. Lady Opraa berdiri dari kursinya, kita tidak punya waktu lagi menyusun rencana anak-anak pengintai. Kita harus berangkat sekarang juga. Archie, Entre, apakah kalian bersedia bertarung lagi untuk finale? Lady Opraa menatap anggota pemburu, dengan kalian berdua, ditambah finale, kita akan menghentikan petualang. Jika demikian akhirnya keputusanmu, Kulture. Mari kita menuju pertarungan terakhir kita. Hidup dan mati. Tuan Entre ikut berdiri. Dengan senang hati. Seperti masa lalu itu. Archie ikut berdiri, mengangkat busur emasnya. Aku menatap 3 pemburu itu. Atmosfer pertarungan mulai terasa kental di langit-langit ruangan. Aku bisa membayangkan ruangan ini di masa jaya-jayanya, 12 pemburu akan berdiri gagah, memutuskan jubah yang dia gunakan berubah bentuk. Dia mengenakan pakaian ringkas berwarna perak, warna favoritnya. Zap, Archie juga berganti kostum kelabu, pakaian para pembidik. Juga Tuan Entre, dia mengganti pakaiannya, menjadi hijau toska. Mereka bertiga siap bertarung. Yes. Ali mengepalkan tinjunya. Yes. Tapi bagaimana kita menuju ke sana? Sally bertanya polos. Ali menyikutnya, berbisik, serius, Sally. Kamu merusak suasana hebat ini dengan pertanyaan polos seperti itu. Aduh, para pemburu selalu punya trik kecil, nak. Lady Opraa tersenyum, si pikun finale memang menolak siapapun menemuinya, hidup menyendiri di tempat dia menempa tombak itu pertama kali. Tapi aku telah menyembunyikan cermin di sana, untuk berjaga-jaga situasi darurat seperti ini terjadi. Kita akan melintasi cermin itu. Ayo, kita berangkat. Lady Opraa melangkah lebih dulu menuju cermin besar yang tergantung di dinding. Dia mengetuknya pelan, portal itu terbuka cepat, langsung menuju tambang tua nomor 210.579.